Welcome. Oke, Bang Hasan. Yes. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita lagi kedatangan Bang Hasan. Ya, sekedar ngobrol-ngobrol aja, Bang. Iya. Karena kita cuma ngopi-ngopi aja kan, Ngopi. ngobrol, ngopi-ngopi. Jadi mau nanya-nanya juga tentang YouTube. Bang Hasan ini punya channel YouTube juga. Iya, Bang? Iya. Alila Channel. Nanti di deskripsi Di link. Alila Channel. Jangan lupa like dan subscribe ya. Like dan Dan jangan subscribe. lupa like dan subscribe juga channel YouTube-nya Bang Roni Ray. Nah, Alila Channel. Ada dua nih, Barelang TV juga ya. Barelang TV ya. Barelang TV, Barelang ya. TV itu sebenarnya aku mau bikin kayak TV, Bang. Jadi banyak acara gitu. Iya, bagus juga. Jadi salah satunya berita. Jadi belum ada untuk pengisi yang lainnya, belum ada. Siapa tahu Bang mau ngisi Boleh. bikin acara apa? Gosip, bacain berita gosip. Jadi Alila Channel ini udah monetize, Bang. Sudah Udah monetize. Jadi awalnya itu memang agak ribet juga ya. Untuk Berapa lama Abang tuh bisa proses banyak proses yang harus dilewati untuk memang monetize? untuk dimonetize ini. Memang ada dua, yang pertama ada dua langkah. Aha. Langkah pertama itu sangat mudah, tapi langkah kedua ini kan butuh proses. Iya. Karena nanti kita diantar ke AdSense. Berapa kali memulai YouTube, ini juga butuh sabar, ya kan? Butuh kesabaran juga. Nah, itu ya harus tekun juga, harus rajin-rajin upload. Kalau kita jarang upload, jam tayang kita makin berkurang. Oh, dia berarti jam tayang itu bisa menurun, berkurang. makanya Iya. berkurang ya. Seandainya nih kita sekarang nih jam tayang kita udah 1000, ternyata kita nggak pernah upload nih 6 bulan, Iya, berkurang dia. berkurang. Begitu juga dengan konten kita yang kita upload itu hak cipta. Kayak cipta. Klaim hak cipta itu juga bisa mempengaruhi jam tayang juga. Jam tayang kita makin berkurang. Akan berkurang juga. Ya. Oh, jadi untuk Abang nih, nah targetnya kan 1000 subscriber sama 4000 jam tayang. 4.000 jam tayang. Nah, untuk capai 1000 subscriber loh. Abang berapa lama waktu itu ngerjain YouTube sampai capai di angka 1000 subscriber? Itu mulai 2019. 20, 21. Ya. Setahun lebih juga lah ya, Bang. Tahun ini ya. 2019, kemudian cuman beberapa bulan menjalankan YouTube, saya stop dulu karena ada beberapa hal yang lebih urgent gitu kan. Mulai dari KKM, PPL, Oh, waktu itu masih kuliah, Bang. penelitian, kemudian banyak lah nyusun skripsi. Ini saya stop dulu YouTube nih. Stop kurang lebih setengah tahun. Setengah tahun Abang berhenti untuk konten. Konten. Oh, iya, Kak. Berarti Abang konten. Terus capai targetnya setelah berapa bulan? Setelah 3 bulan kemudian sudah mencapai target, tapi jam tayang masih kurang. Oh, berarti capai 1000 subscriber. Ya, 1000 subscriber. itu cuma butuh waktu beberapa bulan aja. Oh, termasuk cepat berarti ya. Karena jam tayang masih kurang, saya harus kejar jam tayang. Jadi saya setiap hari upload. Alhamdulillah capai juga jam tayangnya. Jadi di antara dua target nih, Bang, jam tayang sama subscriber. Mana yang menurut Abang paling sulit? Yang paling sulit jam tayang. Jam tayang. Jadi untuk mencapai jam tayang itu kan paling sulit tuh. Apa triknya? Ada nggak triknya, Bang? Yang Abang lakukan? Jadi trik untuk mencapai jam tayang. Jadi setiap link video itu saya sebarkan ke YouTube, ke WhatsApp, ke Facebook. Kemudian kadang linknya saya cantumkan ketika saya ada upload foto thumbnailnya di IG, Instagram, saya lampirkan juga linknya. Oh, itulah triknya ya. Jadi kita harus promosikan video kita ke Media sosial media sosial kita lah ya gitu.
Yang paling pertama tadi keluarga lah bang, harus subscribe. Keluarga harus subscribe. Ya, harus subscribe. Harus nonton. Harus nonton. Ya keluarga aja nggak nonton berarti nggak ada yang support. Iya, nggak ada yang support. Memang harus. Jadi butuh perjuangan juga. Benar. Tapi sekarang sudah monetis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi sempat juga stop Di stop monetisnya. karena konten berulang. Konten berulang. Konten berulang itu konten yang diupload orang lain di media sosial lainnya, kemudian kita ambil, Diupload kita lagi. ngupload ulang. Oh gitu juga nggak boleh ya? Itu juga nggak boleh. Oh jadi kita harus benar-benar pure itu konten kita yang pertama kali ngupload Iya. itu intinya. Jadi gini bang, contohnya bang. Seandainya nih, saya bikin konten YouTube, saya yang belum upload, saya upload ke Facebook dulu, terus dicomot orang, dia upload juga ke Facebook dia, gitu kan? Baru kita upload, nggak boleh? Kalau di Facebook bisa. Bisa. Atau kalau dia Kalau di ngupload ke YouTube dia, terus baru kita Kita ngupload, ngupload nggak bisa. tak bisa. Itu udah, walaupun di situ bukan klaim hak cipta ya, Nah, bukan klaim hak cipta, tapi udah termasuk re-upload. oh re-upload jadinya. Karena itu jadinya di monetisasinya diulang lagi gitu. Iya. Contoh saya kan punya lagu nih, saya bikin lagu daerah. Oh, abang penyanyi juga ya? Jadi bikin lagu di, saya ngupload ke YouTube yang satu di Lila Official Musik. Saya upload juga di, setelah saya upload di situ, kemudian di channel yang Alila Channel saya upload juga. Ternyata nggak bisa, Kena termasuk konten upload dulu. juga. Oh, kena Walaupun channel kita dua-dua sama. Oh, berarti nggak boleh ya? Memang harus benar-benar pure satu video ya satu Ya, channel satu channel. gitu ya. Ini channel Alila ini kan isinya podcast, Mas. Jadi sekarang itu isinya podcast saja. Karena udah ada studionya. Kemarin Roni Ray udah diundang. Ya, sudah diundang. Sekarang Bang Roni undang saya lagi. Nonton kalau mau tahu cerita tentang Amanah Kurir nonton di Alila Channel. Iya, ada betul. podcastnya. Itu kan isinya kan podcast tuh, Bang. Nih, Abang kan kebetulan orang timur nih, Nah, ya. Biasanya orang timur reggae, Bang. ya, rap. Rap. Kenapa Abang milihnya ke podcast? Tergantung bakat seseorang. Tergantung bakat. Tidak semuanya orang timur itu bakatnya atau hobinya ke rap. Musik rap. Tidak semuanya. Tidak semua. Karena masing-masing orang punya hobi yang berbeda. Ada juga yang dangdutan, Nah, oh, ada juga yang rap, jadi orang Ada timur juga juga yang ada dangdutan, Bang ya? ada. Jadi orang jangan salah Contoh kaprah. seperti ada ponaan saya, Ah. Hamid Han, Hamid yang Han. kemarin tampil di Lidah sampai 10 besar. Oh, itu Lidah ponakan Abang? 2020 kemarin, Itu ponakan Abang? ponaan. Oh, Ponaan saya. jadi nggak seperti pemikiran orang bahwasanya orang di timur ini musiknya musik yaitu rap. Tidak, mereka juga Tidak. suka lagu Lagu. dangdut suka, emang suka. kasidahan suka. Kasidahan juga. Ini banyak ini sih. Jadi enggak semuanya nge-rap enggak. Ini Bang, kita bicara sedikit tentang orang timur. Hmm. Orang kan menilai nih orang timur ini, wah dia punya face seram ini. Seram. Jadi nggak berani nih untuk negur. Kalau kayak saya kan ke Bang Hasan, "Ah, orangnya baik lah, gitu kan. Ternyata nggak seperti apa yang kita pikirkan. Jadi menurut Abang gimana nih Bang? Kenapa orang berpikir tentang orang timur itu seperti itu? Ada nggak menurut abang Jadi gini. pola-pola pikiran seperti Ya. itu kenapa? Jadi kan kita ngambil beberapa karya ya. Ada saya kutip sedikit dari Buya Hamka. Ah. Dia bilang kita mengenal orang jangan hanya dari luar saja, Iya. tapi bagaimana kamu harus akrab dengan dia. Contohnya misalnya kita ambil satu tempat lah di Sunbrit ini ya. Iya. Abang cuma sekedar lewat, oh Sunbrit ya, Iya. memang Sunbrit. Iya. Tapi ketika abang singgah, oh ternyata di dalam ada ini, Ada ayam itu, penyet ada- rumahnya. kayak gitu. Oh, Nah, iya. begitu juga dengan kita orang timur. Iya. Kita dari luar kita dilihat, wih orang Wih, timur seram ini ini. seram-seram. Tapi orang timur
dibilang seram-seram tapi hatinya itu putih, bagaikan embun pagi. iya. Jadi jangan salah kaprah dengan orang timur. Ya, Memang orang timur. dia punya face-nya memang gitu Bang ya. Ya, Dia fashionnya memang agak garang. garang. Kemudian kita lihat, ini orang marah, tapi enggak. Sebenarnya enggak marah. Memang ininya sudah seperti itulah. Bahasa apa nih, cara ngobrolnya memang seperti itulah ya Bang ya. Dia seperti misalnya nih orang Medan, cara karakternya orang Medan seperti apa, karakternya orang Timur seperti apa, orang Jawa seperti apa, ya kan? Iya. Nah, memang beda-beda, tapi memang karakter seperti itu, tapi nggak seperti apa yang kita bayangkan, orang Timurnya jahat-jahat, enggak. Ya, memang masih banyak, ada saya juga punya banyak Bang teman-teman orang Timur ya kan. Tidak seperti yang orang-orang pikirkan sebenarnya dengan orang Timur. Tapi kan ini pola pemikiran masyarakat yang salah berat menurut saya itu. Makanya di sini kita harus menjelaskan Bang, bahwasanya nggak semua orang Timur yang seperti itu. Iya kan? Memang Timur jahat. Memang ada beberapa kayak kalau misalnya apa debt collector, carinya orang Timur. Ya, mungkin masuk karena face-nya itu Bang ya. Jadi orang ayo. Itu dari fashionnya aja. Jadi penampilannya itu memang kadang bikin orang takut juga, segan juga kan. Tapi kita orang Timur itu ketika ada orang luar yang baik dengan kita lebih baik. Lebih baik ya. Maksudnya dia misalnya Bang Roni lah. Ya, baik. Ya tidak mungkin saya balas dengan kejahatan ya kan. Nah, itu. Iya. Begitu juga sebaliknya. Kita ya orang jahat dengan kita, ya kita juga tidak mungkin diam gitu kan. Ya, sabar kan ada batasnya. Tapi nggak semuanya orang Timur itu jahat, dan yang saya yakin bahwa orang Timur itu nggak jahat-jahat. Orang Timur itu baik-baik. Jadi jangan takut untuk daerah timur ya Bang. Jangan takut datang ke daerah timur. Ramai-ramailah untuk berwisata ke daerah timur. Iya. Di sana banyak tempat wisata, Karena di sana tuh banyak tempat wisata, ratusan Bang. Iya. Ratusan tempat wisata. Itu bukan hanya itu mulai dari ujung timur ya, ujung timur sampai ke Alor. Itu udah ratusan tuh, Kalau di tempat wisata. Abang, di tempat asal itu tempat saya Alor. Alor. Nah, itu saja ada hampir puluhan juga tempat wisata, Bang. Sampai ada air mancur, dibilang air mancur. Itu nanti mungkin Abang bisa cari-cari di YouTube lah. Ada air mancur dari tepi laut, itu ada nembak ke atas ya. Di tepi laut. Air mancur itu udah jadi tempat wisata sekarang. Air asin juga itu. Atau air tawar? Kalau itu memang belum saya rasakan, tapi airnya panas Bang, airnya panas. Oh, air panas. Airnya panas. Kalau masalah asin atau enggak, kalau masalah asin atau enggaknya belum tahu Bang. Belum tahu karena belum ke sana gitu kan. Oh iya. Soalnya waktu saya masih di sana itu belum tahu lah. Sekarang udah mulai. Mungkin dulu belum diekspos ya Bang. Sekarang udah diekspos kan, banyak tempat-tempat wisata yang baru-baru terekspos sama masyarakat. Iya. Jadi kalau mau jalan-jalan pun ke daerah timur, jangan khawatir, orang timur itu baik-baik. Nggak seperti apa yang kita pikirkan. Ada satu hal yang paling saya Bang, yang saya tahu dan yang paling saya suka tentang orang timur. Itu tentang kebersamaan. Ya. Itu kalau orang timur itu, kalau namanya persaudaraan, perkumpulan itu betul-betul erat kali kayaknya Bang. Itu ya namanya kita orang timur. Kalau bahasa Kupang, bahasa Ambon, itu orang bilang katong bersaudara. Kita bersaudara begitu. Jadi ya namanya orang timur, dimanapun kita berada, ya di daerah, walaupun kita satu daerah kemudian tinggalnya berbeda-beda, tapi kita tetap kompak. Ya. Jadi ketika ada hajatan, ada apa itu pada ngumpul semua. Jadi udah keluarga lah orang timur. Nah itu yang saya tahu, dan saya macam gimana ya, saya sangat kagum dengan orang timur itulah. Persaudaraannya benar-benar erat. Itu sebenarnya Bang, masalah persaudaraan, kekeluargaan itu tuh ditanamkan oleh keluarga atau memang timbul sendirinya nih Bang? Kalau sebenarnya persaudaraan dari timur ini sudah ditanamkan sejak zaman nenek moyang lah ya, nenek moyang. Jadi itu bukan hanya kita seiman atau seagama saja Bang. Ya karena khususnya daerah Alor yang tempat kelahiran saya, itu bukan hanya misalnya saya Muslim, Abang Muslim, bukan sesama Muslim aja, tapi
sesama non Muslim, agama-agama lain itu memang sudah tradisi sudah dari turun temurun dari nenek moyang. Jadi apapun kegiatan kekompakan itu sampai di sini di Batam ini pun sering terjadi. Seperti di tempat saya kan ada musola tuh. Ah, Itu bukan orang Islam sendiri yang bangun, membangun ya. tapi ada orang non Muslim yang juga bantu, Hmm, baik tenaga maupun materi. materi. Gitu. Jadi ya alhamdulillah. Jadi tradisi adat istiadat kemudian kekompakan yang telah diwariskan ya, diwariskan oleh leluhur kami itu tetap kami terapkan. Berarti maksudnya mungkin nggak peduli ini masalah agama itu ya keyakinan masing-masing gitu ya. Ya. Masalah keluarga kita saudara tetap saudara, sama-sama dari timur. Ya. Itu yang luar biasa itu bang. Memang aku sangat kagum dengan itu orang timur. Nah, Iya. jadi kan kebanyakan orang lihat orang timur seram-seram. Ya, ya namanya kita manusia ya. Iya. Kalau memang kita dijahatin pasti kita marah juga, Iya. begitu. Begitu juga sebaliknya, kita orang baik dengan kita tidak mungkin kita balas dengan kejahatan. Jadi jangan takut kalaupun ada orang manapun seharusnya kita nggak usah pilih-pilih. Iya. Siapapun itu kalau kita mau berteman berteman aja gitu kan. Aja. Jangan takut dia juga nggak bakalan jahat gitu. Intinya, Pasti waktu pertama kali jumpa ini orang timur nih, bahaya ini kan. Padahal nggak juga. nggak juga. Rupanya Bang Hasan orangnya kocak, komedian, Iya betul. dan humble, mudah untuk bergaul. Nah, pergaulan itu penting lah. Kita hidup ini kan kalau tanpa bergaul nanti cepat bauban semua. Iya. Justru aku banyak bang, menurutku kalau orang timur justru nggak milih-milih ya, nggak kalau berkumpul ya. Iya, Sama siapa aja masuk siapa dia aja ya. masuk. Kan kalau ada beberapa ya kita nggak menyamakan semua orang di satu daerah ya. Maksudnya ada kan beberapa daerah yang ngumpulnya nih sama daerah ini aja gitu kan. Ini malah kalau orang timur nih di sini ada orang Jawa, orang Medan, orang Melayu nyampur. Ada juga orang timur ya. Ada juga orang timur. Iya. Jadi nggak bergaul itu kita nggak milih-milih. Siapapun orangnya itulah saudara kita itu kan. Baik seiman maupun nggak seiman tetap kita bergaul. Selagi dalam kebaikan apa yang tidak bisa kita bikin ya kan? Iya. Jadi kemarin abang tuh aku nengok nih di channel YouTube abang ngobrolin mangrove. Pak Presiden datang, we, Iya. ke Batam. Presiden datang. Apresiasi juga bang untuk presiden ya. Kita harus datang. kasih apresiasi kepada Tetap Pak kalau Presiden. hal yang baik tetap kita apresiasi. Tapi kalau ada hal yang lain juga kita kritik. Ya, Bang? Iya. Nah, ini pertanyaannya sekarang aku coba mau nanya sama abang apa kira-kira yang menurut abang yang harus kita bahas dan untuk kita kritik masalah Iya. presiden saat ini. Sebenarnya kita nggak bisa mengkritik, bukan nggak bisa ya, kita bisa mengkritik presiden. Tapi ini bukan kita kritik ke presidennya. Ya, kinerja. Kinerjanya juga kalau saya rasa bagus Nah. ya. Kinerjanya juga bagus. Kemudian yang saya sayangkan bang, Nah, ini sayangkan Nah, gitu kan, bahwa presiden dari Istana Presiden Jakarta kemudian mendarat di Batam, kemudian meluncur ke setoko untuk menanam mangrove. mangrove. Sedangkan bahwa presiden tidak tahu di belakangnya itu lagi diratakan. Nah, itu. Karena kalau dibilang Batam ini tempat mangrove Ya, tempat dan mangrove. bakau. Hmm. Ya ada perbedaan ya Bang ya. Ya. Ada mangrove, ada bakau Bang. Bakau. Beda. Oh, gitu beda ya. Beda. Oh. Kebanyakan kan orang salah Kirain salah mangrove itu kaprah. bakau. Beda Bang. Bukan. Oh. Ya mangrove ya mangrove, bakau ya bakau. Kalau mangrove itu dia kayak satu pohon besar kemudian ada cabang-cabang. Oh, Nah, gitu. itu mangrove. Kalau bakau? Kalau bakau tuh dia lurus aja satu pohon misalnya nih. Oh. Nah, ada akar-akar. Nah, itu bakau. Oh, kalau bakau itu yang akarnya di bawah doang. Akarnya gitu. di bawah-bawahnya banyak tuh. Hmm. Nah, itu bakau. Tapi kalau mangrove dia enggak. Hmm. Dia pokoknya untuk berteduh mantap. Oh, iya. Itu mangrove. Nah, ini aku tuh itu yang nggak tahu juga tuh bang aku bang. Kalau mangrove Apalagi ini di daerah Tiban. Itu kan tempatnya itu. Jadi dulu ya belum Sebelum ada digusur. perumahan sebelum digusur, sebelum ditimbun ya mangrove. Iya. Bakau-bakau sebelum ditimbun itu indah, Bang. Indah. Apa namanya pantainya, kemudian ya saya tahun 2006 saya udah di Batam ya. Jadi saya tahu wilayah Tiban itu saya tahu seperti apa. Kemudian suasana pantainya seperti apa, indah sebenarnya. Tapi ketika ditimbun kan udah habis pohon-pohon situ, baik bakau maupun mangrove kan udah
udah nggak ada lagi, udah jadi perumahan. Jadi Pak Jokowi datang nanam lagi kan. Nanam lagi. Nah, nanti Pak Jokowi pulang udah tinggi Direklamasi ditimbun lagi. lagi. Nah, itu masalahnya. Jadi disayangkan itu aja, Bang. Ya. Timbul lagi dijadikan komersial lagi. Itu masalahnya. Kadang ya kita sebagai orang biasa ya, kita mau bersuara takut Ya, nanti dibilang provokasi. provokasi. Ya, kita cuman sekedar sharing, paling sharing opini-opini masyarakat lah. Iya, opini masyarakat. Kita yang sekedar ya inilah yang saya tahu gitu ya. Oke lah Bang, sampai di sini dulu lah. Nanti lain kali Oke, kita ngobrol lain lagi kali ya Bang ya. kita lanjut lagi. Oke, assalamualaikum. Oke.